Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia. Karya ini ditulis oleh autor Poponira. Pada bab ke-6, merasa tidak asing, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Dia langsung saja mengambil langkah 1000 untuk mendekat pada orang yang telah memancing emosinya itu. Dia seakan sedang menantang pria dingin itu secara tidak langsung melalui sikapnya. Maaf Nona, Anda tidak boleh mendekat, ujar Willy yang langsung mengadang Zia dengan menggunakan tubuh kekarnya. Menyingkirlah, atau kau akan terluka. Sebuah peringatan keras sudah Zia layangkan. Dia tidak menyangka di hari pertamanya bekerja harus melakukan keributan seperti ini hanya karena 5 menit. Siapa dia? Tanya Raiden sembari mengernyitkan dahinya. Karena baru pertama kali ada wanita yang menghadangnya seperti preman pasar. Maafkan saya Tuan, Nona inilah yang saya beritahukan melalui telepon tadi. Sang resepsionis pun langsung menjelaskan siapa Zia itu. Hei, karena kau sudah tahu siapa aku, mari kita bicara sekarang. Ujar Zia dengan nada bicaranya yang terdengar sedang menahan kekesalannya. Hei kau, bukankah kau sudah memberitahunya tadi apa yang aku katakan? Raiden malah berbicara dengan resepsionisnya dan mengabaikan Zia sepenuhnya. Aish, sial sekali. Gumam Zia tapi masih bisa didengar oleh orang-orang di sekitarnya dengan sangat jelas. Nona, lebih baik Anda mengatur janji lagi saja besok. Karena Tuan Safir harus pergi untuk menghadiri rapat penting sekarang. Ujar Will dengan ramah berharap Zia bisa mengerti dan menyerah sampai di sini. Ais, berisik, menyingkirlah dari hadapanku sekarang. Sebuah bau mentah melayang bebas di wajah Will, hingga membuatnya sampai jatuh terjungkal ke belakang. Dengan langkah lebar, Zia langsung mendekat pada Raiden dan mencengkeram kerajas yang sedang dikenakan pria dingin itu. Semua orang pun dibuat terkejut dengan aksi nekat Zia itu. Bahkan jantung Raiden terasa berhenti karena syok. Hei, apakah waktumu itu sangat penting dibandingkan dengan pengorbanan seseorang yang bersusah payah pergi ke sini? Aku hanya terlambat 5 menit. Apakah itu sangat membuang waktuku, ha? Ujar Zia yang sudah tidak bisa lagi menahan segala amarahnya. Membuang 5 menit waktuku. Sama saja membuang 5 miliar uangku. Jadi pastikan lain kali Anda tepat waktu, Nona. Ujar Raiden dengan penuh percaya diri. Dia segera menepis tangan Zia dari kerah bajunya. Setelah itu, dia pun membenarkan kembali dasinya yang tampak kusut karena ulah Zia. Cih, dasar arogan. Gumam Zia yang tampak salah tingkah tapi berusaha dia sembunyikan. Tuan, Anda tidak apa-apa? Tanya Willy yang langsung memastikan kondisi bosnya dibandingkan kondisinya sendiri. Tidak apa, aku baik-baik saja. Ujar Raiden dengan nada dinginnya. Raiden memperhatikan Zia dengan sangat intens, sebab dia merasa tidak asing dengan wanita itu. Raiden merasa seperti pernah bertemu dengan Zia sebelumnya, tetapi dia sama sekali tidak ingat kapan dan bagaimana dia bisa mengenalnya. Zia yang merasa tubuhnya sedang diperhatikan oleh pria bernama Raiden itu, sontak saja refleks menutupi bagian depannya dengan mata melototnya. Raiden tersenyum, melihat refleks Zia yang menurutnya sangat manis, sehingga membuat semua wanita yang ada di sana terpesona dengan senyumannya. Terkecuali Zia yang malah merasa bingung. Hei, jaga matamu itu. Jangan jelalatan kemana-mana, atau pengen aku colok, ha? Seru Zia sembari menunjukkan 2 jarinya ke arah mata Raiden. Bukannya berhenti tersenyum, Raiden kini malah menertawakannya. Dia bahkan lupa akan sikap dinginnya pada wanita yang dia jaga selama ini. Hal itu tentu saja membuat Zia semakin merasa kesal dan kemudian berteriak. Hei, berhentilah menertawakanku! Oke, baiklah. Aku akan berhenti menertawakanmu sekarang. Ujar Raiden yang memang langsung berhenti tertawa. Awalnya Raiden merasa ragu, tapi rasa penasarannya membuatnya bertanya. Nona, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Bertemu? Denganku? Ujar Zia memastikan bahwa dialah yang dimaksud Raiden. Iya, karena aku merasa tidak asing lagi denganmu. Ujar Raiden lagi. Jika aku pernah bertemu denganmu sebelumnya, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi seperti sekarang. Sahut Zia dengan penuh penekanan. Kenapa? Tanya Raiden dengan polosnya. Karena aku akan membunuhmu saat itu juga. Gumam Zia dengan sangat pelan, hingga hanya dia saja yang mendengar perkataan itu. Nona, ujar Raiden yang menunggu jawaban Zia.
Tidak, kurasa kita baru pertama bertemu di sini. Dia langsung menjawabnya dengan cepat. Benarkah? Berarti aku sudah salah mengira orang. Raiden tampak sedikit merasa kecewa dengan jawaban Zia. Sepertinya memang begitu, gumam Zia lagi. Raiden pun kembali melihat jam tangannya. Ternyata waktunya cukup banyak tersita oleh Zia di sana. Dia kembali teringat dengan rapat penting yang akan dia hadiri sekarang. Will, ayo kita pergi sekarang, ujar Raiden pada sekretarisnya. Baik tuan, mari, silakan lewat sini. Will pun langsung mengarahkan jalan yang akan dilalui oleh tuannya yang dia rasa aman. Tunggu dulu, bagaimana denganku? Tanya Zia yang berusaha menghentikan langkah Raiden lagi. Tapi lagi-lagi Will langsung menghadangnya dengan menggunakan tubuhnya dan berkata, sebaiknya Nona pulang sekarang. Nanti akan saya jadwalkan kembali pertemuan Anda dengan Tuan Safir. Benarkah? Apa kau yakin? Zia mencoba memastikan. Iya Nona, saya akan memberi kabar pada Anda hari ini juga. Janji Will pada wanita yang telah menghajar wajah tampannya itu. Baiklah, aku akan menunggu kabar darimu, ujar Zia yang akhirnya menyerah begitu saja. Setelah itu Will pun pergi menghampiri tuannya yang sudah berada di dalam mobil untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Di dalam mobil, Raiden terus memperhatikan bekas luka pukulan Zia di wajah Will. Bagaimana rasanya? Tanya Raiden yang penasaran. Apa tuan ingin mencobanya juga? Will malah mengajak bos dinginnya untuk bercanda. Apa kau sudah bosan hidup? Tanya Raiden dengan ekspresi dinginnya yang terlihat menyeramkan. Maafkan saya tuan, rasanya seperti ditonjok oleh preman pasar, ujar Will yang langsung membenarkan perkataannya. Akan tetapi, Raiden sudah tidak tertarik lagi dengan jawabannya itu. Dia kini menatap keluar jendela, sembari memikirkan perasaan aneh yang mengganjal di hatinya setelah bertemu dengan Zia. Sedangkan Zia kembali ke mobilnya dengan perasaan yang sangat kecewa, karena terlambat menyerahkan berkas penelitiannya. Belum selesai dengan kekesalan dan rasa kecewanya, kini ditambah lagi dengan ban mobilnya yang kempes, seperti telah disabotase oleh seseorang. Sial. Kenapa sih hari ini aku sial banget? Zia terus mengumpat sembari menendangi mobilnya sebagai pelampiasan rasa frustasinya. Kini Zia harus menghubungi orang bengkel dan harus menunggu lama sampai ban mobilnya selesai diperbaiki. Lagian dia masih punya banyak waktu sampai jam sekolah anak kembarnya selesai, karena hasil penelitiannya belum dia serahkan hari ini. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.